Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan kode mata kuliah HL2006. Masih di materi transformasi Fourier ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai introduction to Fourier transform. Nah, saat ini kita akan masuk ke Fourier cosine and sine transform. Ini sebenarnya materinya sangat sederhana. Jadi mungkin kalian bisa langsung paham ya. Di Fourier cosine transform itu merupakan fungsi genap, namanya cosine. Kalau kemarin kan ya Fourier cosine integral, itu berarti kita fungsi genap. Fungsi yang kita miliki adalah fungsi genap, dan di sana adalah BW-nya nilainya adalah 0. Nah, dari sini kita bisa tahu untuk fungsi kita kan seperti ini, W cos Wx plus BW sin Wx dw, dimana BW sin Wx ini kan nilainya 0, sehingga kita punya fungsi X nya tinggal si AW saja. Nah, untuk AW itu kan nilainya ini kemarin. Kalau kalian lupa, tinggal buka bukunya si Erwin tadi itu di section 11/7 halaman 511 ya, silahkan dicek. Sepertinya seperti ini kok kalau nggak salah persamaannya yang digunakan. Untuk AW sama dengan 2/pi integral 0 hingga tak hingga FV cos WV dV. Sehingga kalau dengan cara seperti ini kita bisa membuat si AW tadi menjadi seperti ini persamaannya. Nah, kok bisa seperti itu? Karena kita punya transformasi Fourier-nya itu bentuknya seperti ini. Transformasi Fourier cosine untuk fungsi W itu sama dengan akar 2/pi integral 0 hingga tak hingga FV cos WV dV. Nah, sebenarnya itu kan si 2pi ini sama dengan yang tadi. Ketika 2pi tadi dikalikan akar 2pi dikalikan dengan akar 2pi, hasilnya adalah 2/pi. Nah, itu sama. Jadi kita bisa mendapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Nah, inilah yang dikenal dengan Fourier cosine transform atau transformasi Fourier untuk cosine. Nah, sehingga kita punya si AW tadi menjadi seperti ini. AW ini kita bisa langsung masukkan ke dalam fungsi X-nya. Nah, ketika sudah menjadi yang seperti ini ya, ini nanti dikenal dengan yang namanya fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya. Jadi akar 2/pi integral 0 hingga tak hingga dikali dengan akar 2/pi transformasi Fourier cosine dari fungsi W cos Wx dw. Nah, seperti itu yang digunakan. Lalu bagaimana untuk yang Fourier sine transformnya? Sebenarnya mudah kalau kalian sudah paham untuk yang cosine ya. Kalau cosine itu yang BW 0, maka kalau sine itu kan berarti fungsi ganjil ya, bukan genap lagi. Nah, kalau fungsi ganjil berarti A W-nya yang 0. Sama, di sini jadi AW-nya 0 sehingga Fx-nya tinggal seperti ini. Jadi kalau yang tadi adalah cos semua isinya, ini menjadi sin semua isinya. Kayak gitu. Sin, dan ini di kode ini dibentukkan ditambahkan dengan huruf S yang menunjukkan bahwa Fourier sine transform. Seperti itu ya. Mudah kan ya? Nah, selanjutnya untuk sifatnya. Jika Fx benar-benar dapat diintegrasikan pada sumbu X, diintegralkan pada sumbu X positif, dan terus-menerus di setiap internal yang terbatas, maka Fourier cosine dan sine itu mentransformasikan fungsi f. Nah, transformasi Fourier cosine dan sine itu memenuhi sifat linearitas. Nah, menjadi transformasi Fourier cosine untuk AF plus BG itu nanti akan menjadi seperti ini linearitasnya. A transformasi Fourier cosine dari fungsi f ditambah B transformasi Fourier cosine dari G. Yang sine seperti apa? Yang sine juga sama seperti ini. Jadi kalau ingin melakukan pembuktian ini, kalian bisa menggunakan pembuktian yang ada di introduction. Itu sama, silahkan dicoba di rumah, nanti akan mendapatkan hasil yang sama.
Oke, jadi untuk sifat yang bisa kita gunakan kalau kita bertemu dengan transformasi Fourier yang seperti ini, itu sifatnya linear, jadi kita bisa pecahkan jadi yang sampingnya. Seperti itu ya. Kita punya yang di sini, itu bisa kita transformasikan jadi seperti ini. Atau begitu juga dengan kebaliknya. Selain fungsi linear, ada fungsi lainnya. Yang pertama ini, jika f(x) menjadi kontinu dan benar-benar dapat diintegralkan pada sumbu x, kita misalkan f aksen x atau f turunan pertama dari x menjadi kontinu pada setiap interval tertentu jika fx itu menuju 0 dengan x menuju tak hingga. Jadi kalau x-nya tak hingga, maka efeknya akan menjadi 0. Maka persamaan yang kita miliki untuk fungsi transformasi Fourier cosine dari fungsi t yang kita derivatifkan, kita turunkan 1, akan menjadi seperti ini. Ya, akar 2 per pi integral 0 hingga tak hingga f aksen t cos Vt dt. Nah, kan di sini kita ada integral dari turunan seperti ini, berarti kita mengintegralkannya 2 kali ya. Nah, di sini jadi akar 2 per pi integral dari f aksen t cos Vt adalah ft cos Vt dari 0 hingga tak hingga, kemudian dikurang dengan integral dari cos. Integral dari cos itu adalah min sin. Ya, di sini adalah min sin Vt dt. Kemudian w-nya kan dia konstan, jadi w ft sin Vt dt. Nah, di sini kita bisa selesaikan dari 0 hingga tak hingga. Maka untuk integral yang seperti ini tadi sudah dijelaskan, ketika x-nya menjadi tak hingga, maka fx-nya menjadi 0. Nah, kalau di sini t-nya itu tak hingga, maka ft ini nilainya adalah 0. Ya kan? Makanya saya tulis di sini 0. Mau berapapun nilai cos-nya, kalau yang di depannya itu adalah 0, maka hasilnya adalah 0 karena dia dikalikan. Kemudian dikurangi dengan yang di 0. Cos 0 itu kan menghasilkan angka 1 ya. Dan f0 kita tidak tahu berapa besarnya f0, maka dituliskan tetap di f0. Kemudian ini min sama min jadi positif, w-nya itu konstan, dia keluar jadi w, dan kita melihat dari 0 integral 0 dari 0 hingga tak hingga ft sin Vt dt itu kan bentuk dari transformasi Fourier sine, ya kan? Ini w-nya keluar. Kan tinggal ini nih, integral 0 sampai tak hingga dari sin Vt dt. Nah, itu kan transformasi Fourier sine dari fungsi t. Nah, kemudian kita tinggal kali masukkan. Ya, 12 kalikan 0 jadikan 0. Terus ini dengan min f0 sehingga jadi min f0 akar 2 per pi, terus ditambah dengan w f transformasi Fourier dari sin terhadap fungsi t. Nah, inilah sifatnya. Jadi kalau kita derivatifkan, kita turunkan si transformasi Fourier cosine, ya, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini sifat yang pertama. Lalu bagaimana kalau yang kita derivatifkan adalah fungsi yang sine? Yang fungsi yang sine itu akan jadi seperti ini, sama dengan yang tadi. Ini ft cos Vt, di sini ft sin Vt dt. Nah, ini untuk ft ini kan kita integralkan menjadi f aksen t menjadi ft, sin Vt-nya masih sama, sin Vt. Kemudian 0 hingga tak hingga atasnya. Min integral dari sin adalah cos. Ya. Jadi sehingga integral 0 hingga tak hingga w ft cos Vt dt. Jadi tadi sudah dikatakan ketika fx-nya atau x-nya tak hingga, maka fx-nya adalah 0. Jadi nilai adalah 0 dikurangi. Nah, f0 kan kita nggak tahu tadi kalau f0 sama kita tuliskan di sana juga f0 ya. Tapi kan kalau sin 0 itu kan nilainya 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi untuk bagian yang sini itu nilainya 0 semua.
Jadi 0 dikurangi W. Nah, kalau W-nya ini keluar kan tinggal integral 0 hingga tak hingga Ft cos Wt dt, yang itu merupakan transformasi cosine. Transformasi Fourier cosine. Jadi akan jadi seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, tugas kalian adalah ini kan untuk derivatif tingkat 1 ya. Coba dicari untuk derivatif tingkat 2-nya, derivatif tingkat 3-nya, dan temukan polanya. Silahkan sambil dipelajari di rumah untuk mencari pola tersebut. Oke. Kembali kita review materi kita pada hari ini. Tadi di awal learning overview kita ada introduction dan Fourier cosine dan sine transform ya. Di introduction kita bisa melihat kalau transformasi Fourier itu dari integral Fourier dalam bentuk kompleks. Kita sudah melihat ini bentuk kompleksnya, sehingga kita tahu transformasi Fourier itu tempatnya ada di mana, dan sisi penuhnya itu adalah inverse dari transformasi Fouriernya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Kemudian dari situ kita juga tahu dari sifat-sifat transformasi Fourier atau propertinya yang ada, itu ada properti linearitas dan properti shifting. Oke. Kemudian dari sini juga kita bisa tahu yang namanya Fourier cosine dan sine transform. Ketika cosine berarti adalah fungsi genap, yang mana BW itu nilainya adalah 0. Sehingga kita punya fungsi kita punya Fourier transform untuk cosine adalah yang seperti ini. Dan ini adalah fungsi inverse-nya ketika dalam bentuk lengkap. Sedangkan untuk Fourier sine transform itu adalah fungsi ganjil ya, di sini sudah jelas ganjil, maka AW-nya sama dengan 0 dan akhirnya didapatkan transformasi Fourier-nya seperti ini. Seperti itu ya. Selain dari Fourier sine transform, Fourier cosine transform, kita juga belajar tentang transformasi dan sifat linearitasnya. Ini ya, linearitasnya di sini. Kemudian kita juga melihat dari derivatifnya. Jadi silahkan nanti dicoba di rumah untuk derivatif tingkat 2 dan derivatif tingkat 3-nya. Oke, seperti itu untuk materi kita pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.